Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali dengan saya di kelas PPKN kelas 12. Selamat Anda yang sudah naik kelas ke kelas 12. Mudah-mudahan di kelas 12 ini Anda lebih semangat lagi belajar, karena tidak lama lagi Anda nanti akan menghadapi ujian, dan yang paling berat itu Anda nanti akan secepatnya masuk ke masyarakat, gitu kan ya. Oke, di pertemuan pertama di kelas 12 ini kita akan membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada yang menarik dalam bab ini, kita bukan hanya berbicara tentang hak, tapi juga kita berbicara tentang kewajiban. Karena tidak sedikit orang lebih banyak berbicara hak tanpa pernah berbicara kewajiban. Jadi apapun yang mereka lakukan adalah hak tanpa pernah berbicara kewajibannya, gitu kan ya. Nah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan setelah belajar ini kita lebih sadar tentang hak dan kewajiban kita, supaya terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu membahas tentang hak. Apa sih hak itu? Hak asasi. Jika kita merujuk pada pengertian hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu pengertian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, ya kan? Jadi yang namanya hak itu adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Tidak bisa kita minta-minta, karena itu sudah diberikan sama oleh Tuhan. Tidak ada pembeda. Selama kita manusia, maka kita memiliki hak yang sama. Yang selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban, apa itu kewajiban? Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 juga di ayat 2-nya dikatakan bahwa kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak mungkin terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Bagaimana hak asasi manusia itu bisa terlaksana? Dengan cara kita menunaikan kewajiban kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya hak asasi bukanlah hak yang bebas tanpa batas, melainkan hak yang dibatasi oleh aturan dan hak orang lain, sehingga hak orang lain dan diri sendiri itu bisa terlaksanakan dan terlindungi. Itu ya. Jadi sekali lagi, hak asasi itu bukan hak yang bebas tanpa batas, melainkan hak yang dibatasi oleh aturan dan hak orang lain. Nah, sekarang bagaimana jika hak tersebut dikaitkan dengan hak kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, terlebih kita sebagai bangsa Indonesia? Tentu ada tolak ukur, standarisasi nilai. Apa sih standarisasi nilai yang ada di Indonesia? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa sumber nilai yang ada di Indonesia ini adalah Pancasila. Pancasila ini merupakan ideologi bangsa yang memang dirujuk menjadi sumber dari segala sumber hukum. Nah, berbicara hak dan kewajiban,
yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Haknya apa? Hak Anda, hak kita semua yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah dijamin oleh negara hak dan kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Artinya apa? Kita boleh memeluk agama sesuai dengan yang kita yakini. Ya kan? Boleh. Di Indonesia ini terdapat beberapa agama yang dijadikan sebagai agama nasional. Yang pertama ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Silakan Anda mau beragama, ya kan? Ditambah lagi aliran kepercayaan. Akan tetapi di samping hak yang Anda miliki, di samping kebebasan yang Anda miliki, Anda pun memiliki kewajiban beragama. Yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong sesama pemeluk agama. Jadi, tolong-menolong itu tidak harus satu agama. Berbeda agama pun kita tolong-menolong. Karena Indonesia ini dibangun oleh bukan satu agama, melainkan dibangun dari berbagai perbedaan agama. Yang kedua adalah mengembangkan toleransi beragama. Silahkan masing-masing agama melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh diganggu dan tidak boleh mengganggu. Yang ketiga, kewajibannya adalah tidak memaksakan satu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Misal, salah satu agama memaksakan kepada kelompok lain untuk masuk ke agama tertentu, bisa diancam dan lain sebagainya. Wah, ini tidak boleh. Ini melanggar hak asasi, karena agama ini adalah hak asasi. Tidak boleh diganggu gugat. Itu adalah hak pribadi. Nah, manakala sudah beragama sesuai dengan keyakinannya, maka jalankan perintah agama itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya apa? Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama serta memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Jadi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa tercapai. Salah satu bentuk negara Indonesia yang ideal adalah tegaknya hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Nah, Pak, bagaimana, apakah sekarang sudah tegak? Ini kita sedang berbicara Pancasila, bentuk ideal daripada Indonesia. Gitu. Kalaupun sekarang masih banyak kekurangan, berarti kita sedang berproses menuju Indonesia yang berpancasila. Nah, ini hak Anda dilindungi secara hukum dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tentu kewajibannya pun ada juga. Yang pertama adalah memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi jangan Anda anggap bahwa Anda ini lebih baik, lebih mulia, kan? Indonesia ini dibangun dengan berbagai macam suku bangsa, sama saja. Karena tadi hak asasi itu sama. Kemudian mengakui persamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan, baik dari ras, suku, bangsa, dan lain-lain. Saya orang Jawa lebih baik dari orang Sunda. Oh, tidak begitu. Kita adalah bangsa Indonesia. Saya orang Medan lebih baik daripada orang Jawa. Oh, tidak juga begitu. Kita adalah bangsa Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dan
kita sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai dan tenggang rasa. Inilah, kita harus memiliki rasa cinta terhadap sesama. Kalau dalam hidup kita ini dipenuhi dengan kebencian, apapun yang dilakukan oleh orang lain sekalipun itu benar, maka di mata kita itu tetap salah karena kita memandang dari sudut kebencian. Akan tetapi apabila kita memandang dari sudut rasa cinta, apapun yang dilakukan orang lain sekalipun itu menyakitkan untuk kita, tapi kita akan memandang baik apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, dan kita akan mengambil hikmahnya. Itu. Dan kewajiban kita yang keempat adalah melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan ini tidak hanya berlaku untuk satu suku, satu agama, satu daerah, tetapi kegiatan kemanusiaan ini murni atas dasar persamaan rasa kemanusiaan, karena kita sama-sama manusia, sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Itu. Nah, kemudian nilai sila yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Hak kita adalah mengutamakan unsur pemersatu bangsa sehingga mengutamakan kepentingan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi. Dengan mengedepankan gotong royong, saling menghargai dan rela berkorban. Ini hak kita. Jadi kepentingan bangsa dan negara ini di atas kepentingan pribadi. Kita tentu kalau berbicara hak, apapun hak kita, akan tetapi apabila hak itu malah menimbulkan permasalahan, maka kita batasi supaya tidak mengganggu orang lain. Ada kewajibannya. Yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang tadi itu. Contoh, di kampungmu itu ada kegiatan ronda malam, ya kan? Ronda malam. Kita lebih baik tidur kan? Tapi karena ini kepentingan bersama, kepentingan lingkungan, kepentingan bangsa dan negara, maka kita utamakan ronda malam. Tidurnya nanti saja di pos. Janganlah. Kalau ronda jangan tidur ini. Masa ronda tidur ya? Yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berkorban untuk bangsa dan negara ini memiliki makna yang sangat luas dan bentuk yang sangat luas pula. Ada yang berkorban dengan pemikiran, ada yang berkorban dengan tenaga, ada yang berkorban dengan harta. Nah, ini tahun ajaran baru ini kan kita mulai bulan Juli. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus adalah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di tanggal pertengahan bulan Juli ini sudah mulai banyak sekali dibentuk kepanitiaan yang berkaitan dengan perayaan 17 Agustus. Nah, ini adalah bentuk pengorbanan sebagai warga negara untuk bangsa dan negara. Yang ketiga adalah mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Bagaimana bentuknya, Pak, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia? Banyak bentuknya. Salah satunya adalah dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, ini yang paling mudah. Jangan membuang sampah sembarangan. Jaga lingkungan sekitarmu. Ini adalah salah satu cinta tanah air. Ini yang paling sederhana. Sebelum kita membicarakan yang besar, maka mulailah dari hal-hal yang kecil. Dari mulai lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat,
menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak boleh kita bersifat kedaerahan. Ya kan? Tidak boleh. Kita satu Indonesia seperti yang diucapkan dalam Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Nilai sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini dijelaskan bahwa mencerminkan kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis tanpa ada tekanan dan paksaan, dan menghargai pendapat orang lain. Nah ini, jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia ini adalah negara yang demokratis. Akan tetapi, nilai yang paling tinggi, kita mampu menghargai pendapat orang lain dan mampu menerima kesepakatan bersama. Maka ada kewajiban yang harus kita jaga. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap keputusan. Jadi keputusan itu jangan diambil sendiri, tapi musyawarahkan supaya nanti baik dan buruknya mendapatkan pertimbangan. Setelah dimusyawarahkan, diputuskan, lalu laksanakan bersama-sama. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Ini yang sering terjadi adalah ketika berbeda pendapat tidak mau menerima keputusan bersama. Jadi jatuhnya keputusannya ingin seperti yang dia inginkan saja. Ini tidak baik. Tidak baik, ya. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, nilai Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haknya adalah bahwa negara mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat. Masyarakat ini silahkan, apabila memiliki hak-hak pribadi silahkan manfaatkan dan lindungi hak-hak pribadi yang Anda miliki tersebut. Kewajibannya apa? Yang pertama adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat dan lingkungan. Jadi kita jangan apatis ini. Yang lain kerja bakti, kamu tiduran, ya kan? Nah, ada tetangga yang lagi kesulitan, kamu tidak nongol-nongol. Ada kawan yang sakit, ini tidak dijenguk. Nah, minimal ditanyakanlah kabarnya, sekalipun hanya via medsos. Apalagi sekarang kita dalam kondisi pembatasan sosial, kita minimal tanyakan kabarnya melalui medsos. Bagaimana kabarnya? Itu kan murah, ya kan? Dan mudah juga. Yang kedua, tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah ini, biasanya Anda selalu mengatakan bahwa tindakanmu itu adalah hak. Nah, contoh, ketika ditegur oleh Polantas tidak pakai helm, lah ini kepala saya Pak, kalau celaka juga nanti saya yang sakit. Oh tidak begitu. Kalau nanti kamu celaka, kamu akan merugikan dirimu sendiri. Kalau kecelakaan tunggal, apalagi kecelakaannya nanti tubrukan dengan yang lain, ini akan mengakibatkan kerugian untuk orang lain juga. Tindakan yang lain yang merugikan masyarakat atau kepentingan umum, mencoret-coret fasilitas umum. Ini ketika fasilitas umum itu sudah diperbaiki dan dicoret-coret, ini tindakan vandalisme itu tidak baik, tidak boleh.
Yang ketiga adalah kerja keras. Jadi dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah apa yang kamu dapatkan berbanding lurus dengan apa yang kamu perjuangkan. Jadi silahkan perjuangkan apa yang kamu inginkan dan dapatkan apa yang kamu inginkan itu dengan kerja keras. Jangan sampai Anda banyak nuntut sementara Anda tidak mau bekerja. Jangan sampai Anda nanti keinginannya sama dengan apa yang didapatkan oleh orang lain, tapi usaha yang kamu lakukan itu sangat minim sekali. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Anda tidak puas dengan penjelasan saya sehingga Anda akan menambah materi-materi dari sumber-sumber lain, karena hari ini banyak sekali sumber-sumber lain yang bisa diakses baik cetak maupun elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.